Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat ya Pak ya? Ini kalau bertemu dengan sejawat ya teman-teman sesama penggiat gitu kan rasanya momen ini menjadi sesuatu yang ditunggu mungkin gitu ya. Jadi ini penambah semangat kita gitu ya. Mudah-mudahan kedatangan kami sore ini untuk kita sharing tentang peningkatan kapasitas LKSH, kami sebutnya seperti itu, bisa menambah hasanah Bapak Ibu dan motivasi Bapak Ibu untuk pelayanan yang lebih baik, begitu ya. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Argentini Panca Puspitasari, biasa saya dipanggil Panca. Saya pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi, saat ini bertugas di bidang rehabilitasi sosial. Sore ini saya bersama dengan Ibu Erni Larasati, sama dari bidang rehabilitasi sosial. Kami mendapat tugas gitu ya untuk menemani Bapak Ibu hari ini. Ini kalau saya lihat pesertanya dari Surabaya, Madiun, Batu, Magetan, Ngawi, Tulung Agung, dan Sidoarjo. Ada lagi kabupaten lain? Ada Bojonegoro ya. Alhamdulillah. Oh, Pasuruan, Lumajang. Oke. Ya, lumayan cakupannya sudah banyak Bapak Ibu ya. Tadi kalau saya sempat diberitahu juga gitu ya, kalau ini ajang pertemuan 3 tahunan seperti itu ya. Jadi memang segala yang kita lakukan seharusnya memang ada seperti ini. Pertemuan ini bisa menjadi evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan sebelumnya dan juga menjadi pijakan untuk perencanaan apa yang akan kita lanjutkan kan seperti itu ya. Oke, mungkin saya mulai saja materinya. Ya. Ini langsung saya berdiri Bapak Ibu ya, biar lebih semangat ini menemani Bapak Ibu. Ya, ini karena kita berada di Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu, kita mungkin merefresh kembali visi misi pemerintahan Jawa Timur ya di sini untuk terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Tentu hal ini tidak mungkin diemban oleh pemerintah sendiri. Kami memerlukan mitra-mitra seperti Bapak Ibu yang bekerja di ujung tombak ya dalam penanganan masalah sosial. Next, Mas. Ya, ini Nawabakti Satya Jatim ya. Ada 9 Bapak Ibu. Kita mengentaskan kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan sosial. Nah ini ranahnya kita Bapak Ibu ya untuk mengentaskan kemiskinan. Apa yang Bapak Ibu layani saat ini kami sebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Mereka yang mungkin secara kita sebutnya kurang beruntung gitu ya, jadi yang memerlukan bantuan dari orang lain seperti itu. Next saja. Nah ini jadi Bapak Ibu ini kan LKSA ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, semuanya dalam anak ya Bu ya? Tidak semua ya, jadi Lembaga Kesejahteraan Sosial gitu aja kita sebutnya ya. Oke, karena yang dilayani ternyata kan tidak hanya anak gitu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, nah tadi di tengah ini penanganan PPKS. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Mereka yang membutuhkan orang lain, pemerintah, warga, ya kita semua untuk menjadi bisa berfungsi secara sosial dengan baik. Ya. Ini diatur Bapak Ibu untuk penanganannya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada pembagian urusan pemerintahan di bidang sosial. Jadi untuk kami di Dinas Sosial Provinsi, kami melakukan rehabilitasi sosial bagi mereka yang memerlukan panti,
ya, di dalam panti. Jadi ketika ada anak di dalam panti, kebutuhannya itu termasuk dalam wewenang kami di provinsi. Nah, untuk yang di kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota itu rehabilitasinya yang bersifat non-panti atau shelter. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu di sini dalam lembaganya ada anak yang di dalam panti dan di luar panti atau di dalam semua? Oke, ada yang di dalam, ada yang di luar gitu ya Bu ya. Nah, itu nanti misalkan ada bantuan gitu ya. Jadi itu juga bantuannya tidak bisa sama. Ketika anak yang ada dalam panti itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai dengan kriteria yang diajukan. Ketika anak itu berada dalam luar panti, dalam asuhan keluarga misalnya, tetapi masih masuk dalam asuhannya panti, itu menjadi kewenangannya kabupaten kota untuk ngopeni gitu ya istilahnya ya. Lalu yang di bawah ini ada peran masyarakat termasuk Bapak Ibu gitu ya. Jadi kami berterima kasih sekali dengan keberadaan Bapak Ibu sebagai mitra kami, karena memang tidak dipungkiri kalau pemerintah itu banyak sekali keterbatasan gitu ya. Jadi memang dengan mitra ini banyak sekali membantu dalam pengentasan kemiskinan. Next. Ya. Nah, ini data LKSA Jawa Timur. Mohon maaf, saya dapat informasinya tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Bu ya. Jadi data yang kami tampilkan ini hanya yang anak, gitu ya. Nah, ini ada 1064 LKSA di Jawa Timur yang terdata pada kami per September 2022. Jadi kami memang updating data terus, gitu ya. Tapi ini kenyataannya bisa lebih Bapak Ibu, karena tidak semua lembaga kesejahteraan sosial anak itu sudah update ya, mendaftarkan diri. Bapak Ibu kira-kira sudah belum? Sudah? Ya. Jadi kalau tadi petugas kami cek, memang dari beberapa nama di undangan ini ada yang belum gitu ya. Jadi nanti monggo di terakhir slide nanti ada linknya yang Bapak Ibu bisa daftar gitu ya. Jadi kenapa itu perlu Bapak Ibu? Karena ini kita sekarang ini semua berbasis data. Ya. Kegiatan program apapun basisnya data dulu. Kalau datanya sudah kuat, kita mau menyampaikan kegiatan, program, meminta anggaran itu lebih mudah daripada kita tidak ada data yang kuat. Maka keikutsertaan Bapak Ibu, peran serta aktif Bapak Ibu dalam updating data itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kami mohon nanti setelah sesi ini mungkin bisa untuk update, nanti ada linknya, monggo diikuti gitu ya. Lalu tadi dari jumlah data LKSA-nya ya, yang tinggal anak asuh yang tinggal di asrama itu sekitar 39.391 ya, yang masih tinggal bersama keluarga 45.261. Nah, dari tadi 1064 ini yang sudah terakreditasi 758. Jadi masih banyak yang belum gitu ya. Bapak Ibu kira-kira sudah terakreditasi semua? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Monggo, yang sudah apa ya akreditasinya? Ada yang sudah A? Ada ya? Ya, beragam gitu ya Pak ya. Ya biar gak monoton ya. Jadi ayo kita sama-sama, mungkin yang A yang sudah A bisa sharing ke lembaga lain gimana caranya supaya jadi A kan gitu ya. Yang B, yang masih C, nggak usah berkecil hati, tetap aja usahakan terus gitu ya. Nanti kan juga ada akreditasi lagi, semoga bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah yang belum ini Pak, yuk kita semangat untuk bisa mengikuti akreditasi. Sekarang sudah bisa daftar online Bapak Ibu ya. Untuk akreditasinya Bapak Ibu menyiapkan nanti persyaratannya, nanti bisa daftar online, nanti di slide terakhir ada untuk linknya ya.
Lalu ini dari 758 itu ada 756 LKSA yang mempunyai layanan lebih dari satu. Misalnya dia LKSA tapi dia juga pondok pesantren, jadi dia punya pendidikan juga gitu ya Pak ya. Nah ini masih ada seperti ini, boleh enggak gitu ya? Pertanyaannya segitu boleh apa enggak gitu ya. Kenyataannya di masyarakat masih banyak yang seperti itu. Kalau kita mau satu nggak boleh itu malah nanti menimbulkan masalah. Akhirnya bagaimana? Diatur nanti administrasinya, diatur secara fisiknya seperti apa, ya. Jadi harus tetap ada pembedaan walaupun dia mempunyai dua layanan. Misalnya dalam LKSA itu juga punya pondok pesantren. Jadi tetap harus secara administrasi terpisah mana anak yang pantinya, mana anak yang sekolahnya. Secara administrasi tetap harus terpisah, gitu. Karena misalnya nanti ada bantuan sosial, itu kan yang dapat anak pantinya, bukan anak pesantrennya, gitu ya. Kalau anak pesantrennya urusannya dari Kementerian Agama, bukan dari Dinas Sosial. Maka menjadi penting Bapak Ibu pendataan, ya, administrasi jika itu mengikuti. Ya, next. Nah, kalau tadi kan judulnya kapasitas ya LKSA, pembinaan dinas sosial itu seperti apa ya. Bapak Ibu, kami jadi di tahun 2021 dan 2022 ini memberikan bantuan sosial kepada anak dalam panti, karena ranah kami memang yang di dalam panti gitu ya. Jadi walaupun di panti itu ada anak yang di luar yang dapat, tetap yang di dalam panti, walaupun penggunaannya mungkin nanti bisa untuk semuanya gitu ya, induk-induk gitu ya. Nah, di 2021 anggaran kami itu untuk bantuan sosial 350 juta. Di tahun 2022 ditingkatkan menjadi 1.460 juta. Ya, kalau di 2021 itu cakupannya 3 kabupaten kota, ya, di 2022 menjadi di 23 kabupaten kota. Lalu kalau di 2021 hanya 350 yang mendapatkan bantuan sosial, di 2022 ini 405. Kalau di 2021 yang mendapat itu 43, di 2022 itu ada 60. Ini salah satu bentuk pembinaan kami, tanggung jawab kami dari provinsi, Bapak Ibu, untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Karena kalau ranahnya dinas sosial ini memang bantuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, gitu ya. Jadi ada beberapa LKSA yang mintanya, Bu, saya kalau untuk beras itu sudah banyak masyarakat yang kirim gitu ya, yang kasih gitu. Tetapi yang kurang itu kalau untuk sekolah, Bu, pakaiannya misalnya, atau untuk beli bukunya, gitu ya. Nah, mohon maaf kalau untuk itu kami tidak bisa, karena memang sudah ada kotaknya gitu ya. Kalau dinas sosial, kalau bidang sosial urusannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Tahun 2021 Bapak Ibu karena masih dalam pandemi COVID, jadi selain untuk bahan makanan, bantuan itu juga bisa untuk membeli masker, ya, untuk madu atau untuk APD itu masih diperbolehkan sesuai juknisnya, ya, karena waktu itu pandemi kami menyesuaikan. Jadi apa yang dibutuhkan bisa diberikan di situ sesuai juknis. Karena bantuan sosial ini Bapak Ibu memang sesuatu yang harus hati-hati ya. Jadi pemeriksa itu biasanya memang memeriksanya bantuan sosial dulu, karena rawan diselewengkan gitu ya. Makanya kita sangat hati-hati, kita apapun kita tuliskan di juknis. Jadi juknisnya itu sudah mengatur boleh belinya apa aja gitu ya, boleh dibelanjakan apa aja, termasuk nanti peng-SPJM itu seperti apa, biar kita tertib administrasi, tertib laporan, tertib penggunaan. Oke, lanjut Bapak. Nah, apalagi yang kami lakukan dalam rangka pembinaan terhadap LKSA, gitu ya. Di tahun 2022 kami mengadakan
kegiatan penghargaan peduli anak. Jadi kami ada 4 kategori, ini kami lombakan gitu ya. Jadi ada kategori dari LKSA, Lembaga Kesehatan Sosial Anak, dari LPKS, dari pendamping rehabilitasi sosial, dan dari tokoh masyarakat. Ada 4 kategori yang kami berikan penghargaan atas kontribusi mereka terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Ya. Nah, ini ada nama-nama pemenangnya, Ibu dari Tulung Agung ini. LKSA Siti Aisyah, Siti Fatimah. Tadi ada dari Tulung Agung ya Pak ya? Iya. Tahu Pak ya LKSA-nya? Dari Bethesda. Bapak dari Bethesda? Ya. Oke. Ya. Ini untuk kategori LKSA kemarin tahun lalu yang menang dari Tulung Agung Pak. Ya. Lalu untuk kategori LPKS itu dari Rumah Aman Sumur dari Kabupaten Nganjuk. Ya. Lalu Kota Kediri ini Bintaria Anugraheni ini Sakti Peksos Bapak Ibu. Ya. Lalu untuk kategori tokoh masyarakat ini Ibu Eri di Kota Probolinggo. Ibu Eri ini jadi dia itu menginisiasi untuk pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi dia awalnya swadaya sampai kemarin juga masih swadaya gitu ya. Dia berusaha dengan uangnya sendiri, akhirnya mengajak teman-temannya yang peduli untuk melakukan pembelajaran di garasi rumahnya. Hal kecil tapi sangat berarti gitu ya. Jadi kalau kita ini kan kerjakan apa yang kita bisa kerjakan duluan kan gitu ya, nggak usah muluk-muluk dulu. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu itu yang kita kerjakan dulu. Ini kami memberikan penghargaan ini sebagai motivasi juga untuk teman-teman yang berada di garis depan gitu ya. Kalau pemerintah itu juga melihat gitu ya kan usaha teman-teman gitu. Lanjut. Nah, selain itu kami mengadakan BIMTEK model pengasuhan anak dalam lembaga. Ini kalau tidak salah di bulan September Bapak Ibu. Ini pesertanya adalah pengasuh dari 38 kabupaten kota. Jadi masing-masing LKSA itu 2 orang pengasuhnya itu ikut kegiatan ini. Narasumbernya itu ada dari Lembaga Psikologi Malang, ada dari Poltekkes Bandung, ada juga dari LKSA Rogan di Malang, Kabupaten Malang, dan dari DP3. Nah, materi-materi yang disampaikan itu juga yang terkait dengan pembinaan anak-anak sehari-hari, seperti sex education kepada anak-anak. Itu cara pengasuh ngasih tahunya gimana sih gitu kan ya. Karena seks itu kan naluriah, tidak bisa dicegah gitu ya. Tapi gimana nih ngarahinnya? Sementara anak-anak itu kan kumpul setiap hari. Anak-anak dalam panti kumpul setiap hari. Kadang mandinya juga barengan. Nah, itu kan rawan secara sosial, rawan secara seks juga rawan kayak gitu ya. Nah, itu kemarin ada materi khusus tentang itu. Jadi kami menyadari teman-teman di LKSA ini kan memiliki kesulitan mungkin dalam pengasuhan. Nah, ini yang kita coba angkat, kami lakukan pembinaan seperti ini. Di sini juga teman-teman saling sharing akhirnya Pak. Oh, kalau di saya misalnya ada anak yang mohon maaf masturbasi misalnya gitu, ini hukumnya seperti apa? Yang pasti tidak boleh fisik kan seperti itu. Mungkin ada juga yang bilang akhirnya dibanyakin olahraganya seperti itu ya, biar energinya keluar, pikirannya nggak kemana-mana. Nah, hal-hal seperti itu yang saya rasa Bapak Ibu di sini juga untuk sharingkan gitu ya, karena pas ketemu teman-teman sejawat ini bisa Bapak Ibu lakukan. Lanjut. Nah, ini kemarin tahun 2022 juga ada ini tentang LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan atau Berprestasi. Ini LKS ya, tidak hanya LKSA. Jadi ada yang lansia, ada yang disabilitas, ada yang LKS murni. Tapi ini yang
sebagai pemenangnya ini LKSA Panti Asuhan Putri Aisyah dari Lamongan. Itu. Nah, ini juga sebagai bentuk apresiasi kami terhadap lembaga kesejahteraan sosial ya yang sudah berkiprah, sudah membantu pemerintah dalam penanganan masalah sosial. Lanjut. Nah, ini kalau tadi Bapak Ibu kan di dalam panti tentu ada anak-anak yang harus diurus gitu ya Pak ya. Jadi memang pengasuhan anak itu ada ilmunya gitu ya. Jadi kadang itu orang bilang niat baik aja nggak cukup kan gitu ya, harus tetap ada ilmunya. Dalam standar nasional pengasuhan anak ini ruhnya sekarang itu kalau di SNPA itu Bapak Ibu diharapkan panti itu kan memang kalau dalam sistem pengasuhan panti itu kan terakhir ya. Ketika anak itu yang terbaik adalah tinggal dalam keluarganya, keluarga intinya, gitu ya. Dia akan mendapatkan kasih sayang, perhatian, pemenuhan kebutuhan. Tetapi ketika orang tua kandungnya tidak bisa dalam berbagai alasan ya, berbagai kondisi atau bisa mungkin karena faktor ekonomi, faktor kesehatan dan lain sebagainya, akhirnya pengasuhan yang tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya ini dialihkan. Bisa ke kakek neneknya, gitu ya, ke omnya, ke tantenya, ke uaknya, ya. Lalu jika keluarga besarnya tidak bisa, ke kerabat, kerabatnya juga masih nggak bisa ke orang lain, misalnya dengan cara adopsi, gitu ya, yang satu kabupaten kota atau yang beda kabupaten kota, yang masih dalam Indonesia, gitu kan ya. Lalu jika untuk langkah itu pun tidak bisa, baru ada di panti atau di LKSA. Jadi sebetulnya LKSA ini langkah terakhir, gitu ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya anak itu harusnya kan di keluarga utuh, gitu ya. Dia bisa lihat role model peran bapak itu seperti apa, peran ibu seperti apa, peran kakak, peran adik itu seperti apa, seperti itu. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, ya tetap harus ada yang mengambil alih, gitu kan. Nah, bapak ibu sebagai pengurus dari lembaga ini mempunyai tanggung jawab yang berat juga untuk memberikan itu kepada anak-anak yang Bapak Ibu asuh, ya, memberikan pengasuhan terbaik karena mereka di rumahnya sudah nggak dapat. Kalau ternyata mereka di panti pun nggak dapat, terus apa fungsinya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini selain harus memberikan tempat, juga memberikan pengasuhan, kasih sayang, rasa aman, gitu ya, dan pemenuhan kebutuhannya, makannya, pendidikannya, sosialnya, kan seperti itu. Nah, ini diatur dalam standar nasional pengasuhan anak, Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada, nah itu tadi inginnya menuju akreditasi. Kenapa harus akreditasi? Karena kalau sudah akreditasi paling tidak standar layanan minimalnya sudah dapat, gitu ya Pak ya. Kalau Pak pasti paling tidak sarana prasarananya sudah ada, kan gitu. Tenaganya sudah ada, gitu ya. Terus sumber dananya sudah ada, gitu. Lalu optimalisasi peran dinas sosial. Nah ini baik kabupaten kota maupun provinsi ini kita juga diberi kewajiban untuk bisa membina lembaga-lembaga agar bisa berperan, gitu ya, untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita. Lalu memberikan pedoman bagi LKSA dalam melaksanakan perannya, ya, karena dalam SNPA ini itu ada tujuannya di situ apa, visi misinya seperti apa, kenapa sih harus ada SNPA, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana. Lalu, nah ini yang tadi saya bilang, pusat layanan bagi anak dan keluarga. Jadi memang SNPA ini sejatinya itu sekarang anak yang di dalam panti itu diusahakan seminim mungkin, ya. Tetapi kita kembangkan anak yang di luar panti, yang dalam asuhan keluarga. Jadi Bapak Ibu perannya juga itu untuk mendorong keluarganya tetap berdaya. Jadi anak tidak sampai ke panti walaupun itu anak asuhannya Bapak Ibu, tetapi masih tetap bisa berada dalam keluarga. Ya, gimana misalnya nanti Bapak Ibu mohon maaf di lembaganya ada pekerja sosialnya,
Sudah ada yang punya pekerja sosial? Belum ya? Kalau didampingi dari kabupaten kota, sudah mendapat pendampingan dari kabupaten kota? Iya Pak? Pendampingan dari Peksos sudah ada Pak ya? Ya, yang Bapak rasakan dengan ada pendampingan ini gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya sosial Peksos ini banyak hal yang mungkin kurang kami pahami selaku di LKSA bisa langsung kami sharing, kami tanyakan, termasuk ketika kami melakukan akreditasi yang pertama itu banyak dibantu oleh Peksos ini untuk menyiapkannya. Terus kalau sekarang kita sudah untuk pembaruan akreditasi lagi, jadi sangat membantu dengan adanya Peksos maupun pendampingan dari kabupaten. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Ya, terima kasih Pak Edi sharingnya. Jadi memang ini salah satu peran Bapak Ibu dari kabupaten kota dalam rangka pembinaan terhadap LKSA. Jadi dengan adanya pendamping Reksos ini diharapkan bisa membantu apa kesulitan Bapak Ibu. Seperti tadi di Tulung Agung bisa dibantu waktu mau akreditasi, dan sekarang perpanjangan gitu ya Pak ya, dalam perpanjangan akreditasinya gitu. Jadi apa namanya, peran-peran seperti ini Bapak Ibu tadi belum mendaftar ya di Google Form yang disediakan di kabupaten kota. Sudah tergabung dalam forum? Sudah ya? Ya, jadi Jawa Timur ini punya forum Pak. Jadi ada forum LKSA, forum LKSLU, ada juga forum LKS saja. Kalau LKS saja itu keseluruhan ya. Kalau LKSA kan hanya anak, LKSLU kan hanya lanjut usia aja, seperti itu ya. Nah itu juga sangat membantu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ada permasalahan bisa share di sana. Nanti itu akan responnya lebih cepat gitu ya, daripada misalnya Bapak mengadakan kerja sendiri gitu ya. Kita itu jejaring itu sangat perlu. Jadi kalau ada permasalahan bisa disampaikan, nanti ada penyelesaian lebih cepat gitu ya. Nah ini tadi dalam SNPA juga sekarang ini mendukung pengasuhan berbasis keluarga. Jadi memang ruhnya saat ini yang diberdayakan keluarganya itu anak tetap dalam asuhan Bapak Ibu, tetapi tinggalnya tetap di keluarga aslinya gitu. Jadi memang saat ini kalau Bapak sudah dapat pendampingan, dari pendampingnya itu biasanya nanti bisa menggali Pak kebutuhannya apa. Kalau misalnya keluarganya ini memang keluarga miskin gitu ya, membutuhkan penghasilan lah gitu ya, nanti bisa dilingkan Pak dengan UMKM misalnya atau BLK seperti itu. Jadi karena masalah sosial itu nggak pernah berdiri sendiri. Jadi kalau kita hanya bekerja sendiri rasanya sulit untuk bisa mengentaskan permasalahan sosial kan gitu ya. Ya lanjut. Next Mas. Ya, ini dalam SNPA ini diatur seperti ini. Standar pelaksana pengasuhan tentu tetap ada peran orang tua dan keluarga atau walinya ya, kalau sudah tidak ada keluarga atau orang tuanya. Ada di sini peran pengasuh dalam lembaga, ada juga peran pekerja sosial. Ya. Jadi kalau dalam SNPA tadi itu pelibatan terhadap keluarga, terhadap wali itu juga menjadi penting dalam mengambil keputusan, misalnya untuk sekolah anaknya, keputusan
keputusan penting tetap harus melibatkan pihak keluarga. Lalu tanggung jawab orang tua. Jadi jangan juga mendidik keluarganya itu terus kalau udah dipanggil terus gitu ya, nggak ada tanggung jawabnya keluarga, kan salah juga, karena gimana pun namanya anak tanggung jawab orang tuanya gitu ya. Lalu juga ada pertemuan dengan anak. Jadi bagusnya, baiknya itu idealnya memang anak tetap diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Ya, dalam konsep pengasuhan anak itu memang sebisa mungkin menjaga keterpisahan anak dengan keluarga. Maka itu tadi penempatan anak dalam panti atau lembaga menjadi pilihan terakhir, dan seperti itu. Ya. Kalau dalam kasusnya adopsi Bapak Ibu itu juga yang paling dekat dulu, dari misalnya orang tuanya itu tidak mampu merawat mengasuh, dialihkan gitu kan ya, itu kalau bisa tuh yang terdekat dulu, pamannya, tantenya, uaknya kan gitu ya, lalu beralih ke kerabatnya seperti itu. Kenapa? Itu tadi mencegah keterpisahan anak dengan orang tuanya, karena kan setiap keluarga itu memiliki pola asuh sendiri, memiliki kebiasaan sendiri gitu ya. Jadi itu juga jangan sampai anak menjadi ada shock culture gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah beda kabupaten kota atau provinsi, misalnya anak dari Blitar gitu ya diadopsi sama orang Sulawesi, ini bisa terjadi shock culture. Makanya kenapa harus yang terdekat dulu? Nah, konsep pengasuhan seperti itu. Lalu peran pengasuh Bapak Ibu, pengasuh ini dituntut tidak hanya membersamai dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga punya konsep yang jelas dalam pengasuhannya, gitu ya. Jadi memang ada kompetensi pengasuh yang terstandarkan seperti itu. Lalu ini isu gender juga menjadi peran penting ya. Kalau kita ini kan sekarang era sekarang ini dituntut adanya equality gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya, tetapi memang itu hanya bisa kita mainkan dalam peran ya, bukan dalam seksnya. Kalau seks sudah kodrati gitu ya Pak ya, tidak bisa diubah. Lalu pengasuh itu idealnya 1:5 Pak, anak asuhnya 5, pengasuhnya 1. Kalau di Bapak kira-kira berapa perbandingannya? 1:10? Ya? Enggak, kira-kira? 1:20? Oh, coba ya, ini memang kalau SNPA ini kan namanya standar nasional pengasuhan anak, tentu dia yang ideal gitu ya. Tetapi kita juga harus realistis dengan kondisi kita kan gitu. Ketika kita tidak bisa 1:5 gitu ya, kita mampunya 1:15 gitu kan. Gitu ya. Untuk saat ini kita mampunya 1:15. Terus apa yang harus dilakukan? Kompetensinya Pak yang harus dilakukan, ditinggikan. Jadi misalnya rekrutmen pengasuhnya itu standarnya agak dinaikin dikit. Dia harus ngerti pola asuh itu seperti apa. Misalnya seperti itu. Jadi nggak hanya ya tadi nggak hanya mempersamain aja, tapi dia bisa mengatur ritme misalnya seperti itu ya. Jadi kompetensinya yang harus ditinggikan. Lalu konsep pengasuhan karena Bapak Ibu di dalam panti otomatis kan 24 jam. Ini Bapak Ibu, ketika kami mencairkan bantuan sosial untuk panti, itu yang pertama basicnya data ya. Kami dari provinsi ini menerima rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota ya. Maka itu tadi saya bilang apakah sudah updating gitu ya. Jadi memang setiap tahun kami melakukan updating data. Nah, kalau Bapak Ibu tidak update data,
mungkin jadinya belum tercatat gitu kan ya. Jadi belum direkomendasikan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, seperti itu. Jadi kalau kami memang basicnya dari data dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, maka updating ini menjadi penting gitu. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan updating. Nanti memang kalau untuk kuota Ibu, kami juga tidak menjanjikan banyak karena kan juga memang kami ini terbatas gitu ya. Jadi tahun ini nilainya anggarannya berapa itu harus kami bagi ke beberapa panti. Jadi memang kalau ibu anaknya 50 biasanya tidak bisa dapat semua, tetapi kan bisa dimanfaatkan untuk semua untuk membantu seperti itu ya Bu ya. Jadi memang yang kami jalani Bapak Ibu, satu panti itu tidak bisa dapat full biasanya karena kami juga harus berbagi dengan panti-panti yang lain gitu ya, yang sama-sama membutuhkan. Dan itu memang ada kriteria-kriteria. Jadi sebelum bantuan dicairkan itu memang ada verifikasi dulu Ibu ya dari petugas itu untuk melihat kebutuhan di lapangan. Apakah Bapak Ibu layak mendapatkan bantuan atau ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Saya rasa memang semua membutuhkan, tetapi ada yang lebih membutuhkan, ada lebih melas gitu ya dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya sumber dana mandiri, sudah bisa mandiri juga memang lebih banyak gitu ya. Kalau untuk akreditasi, untuk akreditasi Bapak Ibu ini juga menjadi poin penting ketika Bapak Ibu melakukan layanan ya. Biasanya memang dari Kementerian Sosial juga ini menjadi salah satu penilaian untuk akreditasi. Maka kami mengharapkan untuk Bapak Ibu melakukan akreditasi atau perpanjangan gitu ya, perpanjangan akreditasi untuk meningkatkan layanan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Next, Mbak. Sudah habis Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharing setelah ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Nanti kalau sekiranya kami, saya dan Bu Eri belum memiliki jawabannya, kami catat dulu. Nanti jawabannya kami bisa share ke depan gitu ya. Atau kalau ada yang mau sharing terhadap pengalaman atau kasus-kasus, monggo bisa kita sharing dengan Ibu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator.